merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan aku berikan rasa sayang dan rasa cinta di dalam hati kedua pasangan tersebut, antara laki dan perempuan. Supaya apa? Supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebetulnya yang benar adalah warahmah, sakinah, mawaddah. Jadi sakinah itu ketenangan, Bu. Mawaddah itu keterbukaan, kejujuran. Jadi rasa sayang, kejujuran itu tidak akan datang sebelum datang rahmat dari Allah. Jadi sebetulnya benar itu pertama warahmah, baru sakinah ketenangan, baru mawaddah. Mawaddah itu kejujuran dari masing-masing pasangan, ya. Jangan suka umpet-umpetan. Jadi ibu-ibu ini punya suami, kata Allah dalam Al-Quran apa? Suami adalah pakaian bagi istrinya, dan istri pakaian bagi suaminya. Maksudnya apa nih, Bu? Artinya seorang istri harus menutupi aib suaminya. Jangan diubah-ubah kalau ada kekurangan dari suaminya. Sekarang saya perhatiin orang curhat di depan umum tentang keburukan suaminya. Ya, ribut sama suaminya, curhatnya di mana, Bu? Di Facebook. Curhatnya di mana, Bu? Di Instagram. Sekarang saya tanya, emang dapat solusi kalau begitu? Dapat ya? Kagak. Yang ada kita malu. Orang udah tahu, iya, orang udah tahu nih kelemahan rumah tangga kita. Orang udah tahu kejelekan suami kita. Ibunya demenan lagi nantinya. Demenan lagi. Orang udah jelek, yang parah lagi suka kata Rasulullah bilang jangan suka ngadu orang tua. Kalau masih punya orang tua, ya. Kalau masih sayang sama suaminya, jangan ngadu sama orang tua. Nih ibu ngadu, nangis-nangis sama orang tua, ribut sama suaminya, orang tua masih pedek, masih marah. Ibu malam-malam matiin lampu lagi. Begitu kan enggak? Betul. Dan jangan begitu ya, Bu. Jangan. Ya kata Rasulullah, jangan ngadu sama orang tua. Selama kita masih cinta sama suami kita, masih sayang sama suami kita, jangan ngadu sama orang tua. Ngadunya sama Allah. Ibu yang namanya rumah tangga, nggak ada langsung bahagia, langsung senang, langsung kaya, nggak ada. Kecuali kawin sama anak sultan. Jadi Bu, semua orang rumah tangga itu pasti semuanya berawal dari nol, dari nggak punya. Justru itu adalah romantikanya orang berumah tangga, Bu. Kalau ibu dapat langsung senang, mungkin bisa saja ibu disia-sia sama suaminya karena ibu udah tinggal enak hidupnya. Tapi kalau ibu nikah dengan suami, berjuang dari nol bersama suami, kalau senang nanti, insya Allah ibu pun akan menjadi orang yang paling utama di mata suaminya. Kalau ada suami yang berkhianat, berarti suami nggak tahu diri. Ibu bilang sama saya, nggak tahu diri, nggak tahu duduk. Tahunya dia nggak tahu duduk, dia diri aja. Kata contoh, nggak tahu diri. Ada kejadian kayak gitu, Bu. Itu biasanya orang yang nggak pandai bersyukur, nggak menghargai istrinya. Nah, ini saya mau sampaikan sama ibu-ibu yang punya anak laki dan perempuan. Jadi Rasulullah pesan 10 menit lagi, Kak, 10 menit lagi. Rasulullah pesan dalam satu hadisnya, "Tunkahul mar'atu arba'." Nikahilah perempuan karena 4 perkara, Bu. Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Ini yang punya anak perjaka, yang punya anak laki, ya. Yang pertama apa? Li jamaliha. Karena apa? Karena cantiknya. Kalau ada orang bilang, kamu gak penting cantik, yang penting baik. Bohong. Ayo sekarang kalau umpamanya nih, itu calonnya matanya sebelah nggak bisa melek, gitu. Atau bibirnya sebelahnya miring, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Jadi Rasulullah pun menganjurkan kita untuk melihat li jamaliha, cantik. Tapi bukan berarti cantik menjadi satu pedoman untuk mencari istri. Enggak, karena cantik bisa hilang. Kalau udah tua, udah stroke, jelek lagi, Bu. Udah stroke, megang, udah jelek, Bu. Kan ya? Jadi cantik bukan pedoman. Udah kalau udah megang udah jelek. Tapi mudah-mudahan ibu simpan nggak ada megang, nggak ada. Cakep semuanya sampai tua. Ya, Bu, dijaga senam bibir, senam mulut, Bu. Penting, Bu. Ya, supaya menjaga kecantikan. Yang pertama, Rasulullah melihat di jamaliha, kecantikannya perlu juga. Yang kedua apa? Lihat hartanya. Maksudnya lihat harta itu, ini perempuan dia punya aset enggak dari
dirinya sendiri, payahnya atau orang tua. Tapi ini bukan patokan menjadi cari seorang istri karena hartanya, nggak boleh. Nggak boleh ya Bu. Itu yang kedua. Karena harta bisa habis kalau tidak dipelihara atau tidak dijaga dengan ilmu agama atau dengan ilmu dunia. Orang bisa habis hartanya Bu kalau nggak bisa manajemen harta. Kalau nggak punya pendidikan dan nggak punya ilmu agama, jadi harta bisa habis. Ketika kata Rasulullah, lina sabiha, karena keturunannya. Kalau orang Jawa bilang apa? Bibit, bebek, bobot, bubut, bobot mobil kali Bu. Jadi 3 tuh yang pertama. Jadi keturunannya. Kenapa Bu melihat keturunannya? Kenapa untuk melihat ini anak orang baik-baik atau bukan? Ya, tapi itu pun bukan menjadi pedoman. Ada pesan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Kalau mencari istri lihat ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Jadi lihat ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Itu kata pesan-pesannya Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Tapi dari yang ketiga itu kata Rasulullah, dari cantiknya, dari hartanya, dari keturunannya, Rasulullah apa? Itu enggak menjamin kebahagiaan. Apa kata Rasulullah? Fatwa bizatidin, carilah yang paling baik agamanya. Taribat jadak, kamu akan beruntung. Kenapa Bu? Kalau perempuan ngerti agama pasti gak akan melawan sama suami. Ini perempuan pasti bisa menjaga amanah harta atau rezeki suaminya. Ya Bu ya. Jadi insya Allah kalau perempuan yang mengerti agama tidak akan merugikan suaminya. Nah ini insya Allah nih ada Syarifah Aida binti Ali Salim dengan Lapas adalah wanita yang soleha. Dan calonnya juga Ananda Saat Abdurrahman Al-Ahda juga seorang pria yang menjadi imam yang baik insya Allah. Mereka akan mengalami namanya rumah tangga. Bahtera rumah tangga. Bahtera itu kapal. Kapal itu berlayar di lautan. Ketika berlayar di lautan, pasti namanya bakal menemukan ombak atau badai. Nah itu bisa diatasi ketika kita sudah mengerti atau paham ilmu agama itu ya. Jangan sampai kalau kata itu Bu, kata Betawi ya, bukan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Nah begitu tuh, jangan sampai terjadi kayak gitu. Lagi ada duitnya sayang banget nih, sayang banget ya sama suaminya. Itu suaminya nggak ada duit, nggak cerai dulu. Ya, ada begitu Bu kejadian banyak, jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua akan ke sini juga Ananda Aida ini adalah menemukan jodoh dari dunia sampai akhir. Ibu-ibu juga semua sekalian menjadi jodoh dunia akhirat. Sekarang masih punya suami jadi jodoh dunia akhirat ya Bu. Kalau yang suaminya udah ada menikah lagi monggo nggak apa-apa. Terserah Ibu ya. Kalau emang masih bisa, masih sanggup, masih ada yang mau melamar, boleh nikah lagi. Cuma ada yang namanya sama saya Bu. Umi ketika kalau saya nikah 2 kali, saya nikah 2 kali, terus saya kumpul lagi sama suami saya pertama. Kalau ibu nikah lagi, kalau ibu meninggal, sampai menikah sama suami yang kedua, ibu nggak bisa kumpul lagi sama yang pertama, udah orang lain Bu. Orang lain udah bukan muhrim kita lagi. Jadi ibu nanti kumpul sama suami yang terakhir, yang kedua. Nah, kalau ibu sayang sama suami yang pertama, cinta ya jangan nikah lagi, karena nggak bakal ketemu lagi Bu ya. Jadi pesan saya itu mulai hari ini, oh iya, wanita yang soleha adalah wanita yang ketika dipandang suaminya menyenangkan hati bagi suaminya Bu. Ya jangan ketika dipandang sama suaminya langsung kan gimana Pak ya, ibu ceperut aja, soalnya pulang kerja ibu ceperut aja. Bajunya ibu udah 7 hari 7 malam gak ganti baju dasternya. Baju dasternya udah banyak lubang anginnya, katanya adem. Sekarang suaminya kalau nengok ke depan ibu marah, tapi ibu di rumah begitu. Baunya, aduh wangi banget baunya. Bajunya udah 7 bolongan. Ya iya kan? Jadi suaminya bagaimana? Aduh gimana ya? Jadi jangan gitu. Suami, istri yang baik, istri yang soleha adalah ketika dipandang suaminya
melapangkan hati bagi suaminya. Ibu ya, jangan cemberut-cemberut. Kalau suaminya pulang kasih duit 1 juta, alhamdulillah. Nggak mau duit juga, alhamdulillah. Lah alhamdulillah bu, suaminya udah pulang ke rumah selamat. Nah iya nggak? Coba kalau pulang ke namanya doang, gimana itu? Nangis. Jadi alhamdulillah tetap kita ucapkan karena rezeki bisa saja hari ini nggak dapat, besok dapat lebih besar. Jadi harus tetap bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita ya. Jangan banyak untuk kepada suami karena suami punya keterbatasan kemampuan ya. Seperti saya dan bisa Hababah Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Ya, rumah tangga Masya Allah, contoh. Ya Bu, Insya Allah mudah-mudahan hari ini Ibu sekolah hadir di sini menjadi wanita solehah, wanita yang menjadi kebanggaan bagi suaminya, dan yang punya suami menjadi jodoh dunia akhirat. Yang udah punya suami mau kawin lagi monggo, tak apa silakan. Ya, tapi kalau ketemu lagi lama nggak apa-apa, Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan semua hajat kita dikabul. Ananda Ida, Umi Hajar ini, Umi Syarif Pasifal Habsi, Allah berikan kesehatan sampai nanti hari H bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan sama Allah, diberkahkan acaranya, nggak ujam ya Bu ya, nggak ujam, dan Anda Syarifah Ida dijadikan Allah dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, dibuang jeleknya, diambil baiknya, karena kesalahan hanya milik saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.